Mitos air terjun Grojogan Sewu ini adalah mengenai sejarah lampau yang konon dikatakan kalau Grojogan Sewu ini pernah digunakan sebagai tempat bertapa oleh bala dewa Putra Bima menjelang perang Baratayuda. Selain itu, air terjun Grojogan juga menyimpan mitos lain yang terkenal di masyarakat, yaitu tentang sebuah jembatan kayu yang berada tepat di depan air terjun yang sering dipakai wisatawan untuk berfoto-foto. Jembatan ini berada di atas aliran sungai kecil yang menghubungkan jalur masuk pintu 1 dan 2 kawasan wisata Grojogan Sewu. Dari jembatan itu, pengunjung bisa melihat derasnya air terjun setinggi 80 meter. Sekilas, jembatan itu memang terkesan biasa saja. Namun menurut beberapa tokoh spiritual, jembatan itu memancarkan aura perpisahan yang sangat kuat. Konon diceritakan jika sepasang kekasih yang belum menikah melintasi jembatan tersebut, maka hubungan mereka akan kandas. Hubungan mereka tidak akan bertahan lama atau mungkin tidak jadi naik ke pelaminan meskipun sudah sepakat untuk menikah. Tetapi mitos tersebut dikatakan tidak berlaku untuk pasangan yang sudah menikah. Karena terkenalnya mitos ini, jembatan ini pun diberikan julukan Kretek Pegat yang artinya jembatan pemisah. Namun diceritakan juga oleh warga setempat bahwa kabarnya dulu pernah ada sepasang suami istri yang baru saja menikah dan berlibur ke Grojogan Sewu. Namun ketika dalam perjalanan pulang, mereka mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Karena kejadian itu, tidak sedikit warga dan pengunjung mengaitkannya dengan mitos yang ada pada jembatan air terjun Grojogan Sewu tersebut. Di jembatan kayu itu sendiri, konon pada waktu petang di hari-hari tertentu, kerap terlihat sosok penunggu yang memiliki wujud kakek-kakek. Menurut cerita yang beredar, kakek itu merupakan abdi setia dari Kiai Baladewa. Dan biasanya kakek itu akan terlihat di saat petang dan kawasan di sana sedang dipenuhi oleh kabut. Selain sosok abdi Kiai Baladewa, konon Grojogan Sewu memiliki penunggu-penunggu yang berbeda di setiap titiknya. Lapisan terluar dari kawasan tersebut konon ditunggui oleh sejumlah makhluk halus sosok wanita. Di area air terjun Grojogan Sewu juga terdapat patung ular yang dipercayai warga setempat kalau itu merupakan batas gerbang menuju dimensi gaib. Maka para pengunjung pun selalu diingatkan untuk tetap menjaga perilaku dan perkataan. Karena konon jika ada yang bertindak tidak sopan atau menantang para penunggu, orang tersebut akan dibawa ke dimensi lain dan tersesat. Berhubung lokasi ini sendiri merupakan tempat pertemuan para roh leluhur, sudah sewajarnya para pengunjung bertindak sopan saat datang ke tempat ini jika tidak ingin diganggu. Arti Citayam yakni cit adalah pencit dan ayam adalah ayam. Jadi artinya pemencitan ayam diambil dari bahasa Sunda. Di dalam bahasa Melayu artinya pemotongan ayam. Citayam dahulu tempat persinggahan para pedagang. Hal itu terlihat di Citayam banyak orang-orang Timur Tengah. Tanjakan Keramat memiliki cerita misteri. Sekilas bentuk fisik tanjakan Keramat tak berbeda dari tanjakan-tanjakan pada umumnya. Tanjakan ini menanjak lalu menukik tajam saat menuju ujung tanjakan. Namun meski begitu, tanjakan ini terbilang cukup berbahaya. Lantaran sejumlah kecelakaan yang menelan korban jiwa, sudah tak terhitung lagi kecelakaan yang terjadi di tanjakan ini. Julukan Tanjakan Keramat di Citayam muncul lantaran sebuah jalan yang dikelilingi lokasi keramat. Di lokasi itu, dulunya dikenal dengan sebutan Makam Mbah Samad. Karena jarak 10 meter dari jalan ada makam keramat Raden Muhammad Samad. Tapi seiring waktu lebih dikenal dengan julukan Tanjakan Keramat. Menurut kabar yang beredar, ada beberapa situs keramat yang mengelilingi tanjakan jalan itu. Selain itu, di lokasi tersebut juga terdapat pohon asam tua berukuran besar yang dipercaya tidak bisa ditebang. Sisi baiknya, pohon tersebut menjadi sumber mata air yang tidak pernah surut bagi warga setempat. Bukan rahasia lagi jika sebagian besar kisah di Tanjakan Maut selalu sepaket dengan bumbu-bumbu mistis yang kian santer beredar. Satu hal menarik untuk ditelisik, masih adanya mitos membunyikan klakson sebagai jawaban atas penampakan di luar nalar yang sering menyebabkan musibah kecelakaan. Mitos ini diwariskan dari generasi ke generasi. Diyakini hal tersebut sebagai komunikasi sederhana dengan kehidupan makhluk astral. Para pengendara yang melewati tanjakan tersebut harus ekstra hati-hati, sebab tanjakan Keramat itu curam dan menikung.
Tak jarang kecelakaan terjadi di lokasi tersebut hingga memakan korban nyawa. Rentetan peristiwa magis sering terjadi di areal Tanjakan Keramat. Biasanya selepas maghrib muncul sosok anak-anak misterius yang konon pertanda akan ada kecelakaan terjadi entah esok atau lusa. Warga setempat juga kerap melihat ular berukuran besar yang tiba-tiba melintas. Kadangkala di tanjakan tersebut juga terlihat penampakan berupa bayangan hitam besar. Tanjakan Citayam seharusnya menjadi penghubung wilayah antara satu dan lainnya. Kini telah melegenda karena keramatnya. Ada tebing curam angker dengan kedalaman kurang lebih 18 meter yang ada di dekat kawasan itu. Warga menamai tebing itu sebagai Jurang Tangis karena konon kerap terdengar suara tangisan dari tebing jurang ini. Jurang Tangis ini pada dulunya diyakini aliran sungai yang bermuara ke Selat Bali. Berbagai macam cerita mengerikan berkembang di kalangan masyarakat tentang Jurang Tangis ini. Marzuki menceritakan kisah turun-temurun tentang kisah asmara Nyai Dewi Taroro yang berakhir tragis di Jurang Tangis. Konon, berawal dari sepasang kekasih yang bertengkar di tebing jurang karena salah paham. Nyai Dewi Taroro meyakini betul bahwa sang kekasih pujaan hatinya saat itu telah berselingkuh dengan wanita lain. Kekasih hatinya yang sudah mencoba memberikan penjelasan akan kebenaran yang terjadi tak dihiraukan lagi oleh Nyai Dewi Roro. Rasa kesal telah menyelimuti sang kekasih. Tak terima dituduh selingkuh terus-menerus oleh Nyai Dewi Taroro, lantas ia pun mendorong Nyai Dewi Taroro masuk ke dalam jurang hingga kepalanya terbentur batu. Nyai Dewi Taroro itu tewas seketika. Namun anehnya saat ingin dievakuasi oleh warga sekitar, jasadnya menghilang dan tidak ditemukan hingga saat ini. Arwahnya pun disebut-sebut menghuni Jurang Tangis sampai saat ini. Tak jarang sosoknya pun muncul di tepi jalan dan dituduh sebagai penyebab kecelakaan di jalur hutan Baluran yang dikenal sebagai jalur tengkorak. Menurut penduduk sekitar, angkernya jalur tengkorak dan Jurang Tangis tak lain sebagai dendam Nyai Dewi Taroro yang selalu meminta tumbal dari jalan ini. Bahkan terkadang di waktu-waktu tertentu, alunan suara tangis sering terdengar di Jurang Tangis yang mengalun lembut di tengah kesunyian dan juga bahkan sering terlihat sekelebat wujud tak wajar di Jurang Tangis ini. Siapapun yang mendengar suara tangis atau menjumpai bayangan tersebut kerap kali menjadi awal pertanda adanya sebuah petaka. Entah itu kecelakaan biasa ataupun hingga musibah yang merenggut nyawa seseorang. Cerita makhluk tak kasat mata yang paling terkenal di kawasan ini adalah sosok pendekar tanpa kepala yang kerap menampakkan diri di sekitaran kantor pos dekat pom bensin Cipaganti. Tepat di depan kantor pos itu, konon katanya suasana jalan sebetulnya seramai pasar malam. Tidak sepi sebagaimana penglihatan mata orang biasa. Banyak sekali pengendara yang melewati jalan itu saat tengah malam, dan mereka sering melihat sosok laki-laki yang memakai baju seperti pendekar. Namun jika diperhatikan, si pendekar itu tidak memiliki kepalanya. Sosok tak kasat mata ini konon sering menampakkan dirinya sekitar jam 1 sampai menjelang subuh. Tidak jarang-jarang pengendara khususnya yang membawa motor terperangkap di jalan ini. Entahlah mengapa bensin motor habis pada saat lewat jalan ini atau mendadak ban motor bocor saat melalui jalan Cipaganti. Pengalaman yang juga sering dirasakan pengendara yang lewat tengah malam di jalan ini adalah sering melindas sesuatu. Mereka yang menggunakan motor terutama saat melewati kawasan kantor pos di dekat pom bensin Cipaganti tiba-tiba merasa melindas sesuatu seperti ganjalan.
Ada juga yang merasa melindas bola karet. Namun konon katanya jangan pernah berhenti atau mengecek apa yang barusan terlindas di jalanan ini. Karena masyarakat di sana beranggapan bahwa benda yang dilindas itu adalah sosok kepala sang jawara. Makhluk tak kasat mata yang menggunakan pakaian seperti pendekar dan selalu disebut jawara ini, konon katanya dahulu memanglah jawara setempat yang berjuang melawan kolonial Belanda dan dipenggal. Ada pula yang berspekulasi bahwa ini korban dari keganasan PKI. Saat sosok tak kasat mata ini muncul, banyak masyarakat yang meyakini bahwa sebenarnya ia hanya ingin mencari keberadaan kepalanya. Namun hingga saat ini yang dicari tak pernah ketemu. Terowongan Eka Bakti Karya mempunyai panjang 850 meter, sedangkan terowongan Dwi Bakti mempunyai panjang 450 meter. Di antara dua terowongan itu dipisahkan dengan rel yang berbentuk oval. Terowongan Eka Bakti Karya juga merupakan terowongan terpanjang di Indonesia. Tak hanya menjadi terowongan terpanjang, terowongan ini pun menyimpan sejarah mistis yang tak kalah panjang dan fenomenal. Konon warga sekitar yang sering berkebun di area terowongan tersebut sering mendengar suara-suara misterius dari dalam terowongan. Suara yang sering terdengar adalah suara mengerang seperti kesakitan. Suara-suara tersebut diyakini merupakan arwah dari para korban kecelakaan yang terjadi di sekitaran terowongan Eka Bakti Karya dan beberapa pekerja yang tewas akibat kelelahan atau kecelakaan kerja selama proses pembangunan terowongan ini. Selain suara-suara misterius, penampakan makhluk-makhluk tak kasat mata juga kerap terlihat dari dalam mulut terowongan. Penampakan sosok menyeramkan itu tak jarang menyapa warga yang kebetulan melintas di dekat rel. Salah satu sosok yang sering diceritakan oleh warga desa Sumber Pucung adalah mengenai sosok tanpa kepala. Menurut cerita dari para warga desa, sosok ini terlihat berjalan dengan terseok-seok di tengah-tengah rel di dalam terowongan Eka Bakti Karya ini. Konon sosok tersebut disebut-sebut adalah arwah dari orang yang sengaja bunuh diri di terowongan tersebut dengan menabrakkan dirinya ke kereta yang tengah melintas beberapa tahun silam. Tak hanya sosok tak kasat mata saja yang sering warawiri terlihat oleh warga sekitar. Salah seorang tukang ojek yang sering melintas di kawasan ini saat malam hari mengaku melihat kereta yang tak kasat mata. Saat itu dia melintas di kawasan terowongan Eka Bakti Karya sekitar pukul 11 malam menuju ke rumahnya. Dia mengaku mendengar suara klakson kereta. Lantas dia berhenti menunggu kereta itu lewat. Namun setelah setengah jam ditunggu, kereta tak kunjung lewat. Peristiwa mengerikan lainnya juga terjadi di daerah Malang, Jawa Timur. Peristiwa ini diketahui terjadi pada tahun 2010 silam di stasiun Kota Baru. Diketahui 4 gerbong belakang salah satu kereta yang sedang dalam masa pemeliharaan di stasiun Kota Baru melaju sendiri tanpa ada masinis ataupun teknisi setelah menempuh perjalanan Jakarta-Malang. Kereta itu terus berjalan sejauh 2,5 km dan memasuki stasiun Kota Lama. Kereta ini sudah dihentikan oleh petugas, tapi ternyata laju kereta tidak bisa dihentikan. 4 gerbong itu terus melaju sampai akhirnya menabrak rumah penduduk di bantaran rel Kelurahan Cipto Mulyo.